segala hal yang terjadi walaupun dinampak bagi kita itu adalah hal yang tidak kita sukai, tapi sejuta rahasia disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hal tersebut. Ada satu raja, satu orang berkuasa. Dia ada penasehat. Penasehat ini selalu memberikan nasihat bila apa-apa berlaku kepada raja, ada hikmahnya. Hal-hal buruk berlaku kepada raja, kata penasehat, ada hikmahnya. Berapa kali ada hikmahnya, ada hikmahnya, ada hikmahnya, ada hikmahnya. Sampai ke peringkat raja ini kena benda tajam pada matanya sehingga hilang satu matanya. Dia tanya kepada penasehat, macam mana apa berlaku kepada aku ni? Ada hikmahnya. Marah raja, kalau tangkap ini yang ada hikmahnya ni, masukkan dalam penjara. Takkan semua benda ada hikmahnya, sampai mata aku buta sebelah pun ada hikmahnya. Masuk penjara. Satu hari raja ini keluar dengan pengawalnya, dia pergi ke satu kawasan untuk berburu. Kawasan yang didatangi untuk berburu adalah dikuasai oleh manusia-manusia yang suka makan manusia, kanibal. Kena tangkap. Ketua kepada grup ini, kabilah yang makan manusia ini, bagi tahu ini manusia yang kena tangkap ini sebelum dimakan kita kena periksa dulu. Yang sehat boleh, yang cacat jangan. Ternyata tak ada yang cacat kecuali si raja yang buta sebelah. Nah ini nih tak laku, tak boleh nih. Lepaskan saja. Balik raja pergi istana, baru dia menjadi betul kata penasihat, aku ada hikmah. Kalau tidak aku jadi santapan sangat dengan mereka ini. Bagi tahu kepada pengawalnya, penasihat kasih keluar daripada penjara. Dari penjara, bagi tahu penasihat, betul awak cakap. Karena awak bagi tahu ada hikmahnya sampai saya selamat daripada kena tangkap daripada grup ini. Raja tanya kepada penasihat, awak saya penjarakan dan awak kata setiap kali ada musibah ada hikmahnya. Sekarang awak saya penjarakan untuk musibah bagi awak, apa hikmahnya? Kata penasihat mengatakan, raja, kalau raja tak penjarakan saya ikut dengan raja berurusan. Saya pun kena tangkap masih dengan yang lain dah, pasal raja masukkan saya ke penjara ni, hikmahnya besar, saya selamat dengan tuan raja. Ada hikmah. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa. Ada kalanya kamu tak suka kepada sesuatu, tapi itu membawa kebaikan kepada kamu. Ada kalanya kamu suka kepada sesuatu, tapi itu membawa keburukan kepada kamu. Tetap berdiri dalam pintu usaha dan berharap. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, ucapkan alhamdulillah, yakni diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awwalu ma yud'a ilal jannah yawmal qiyamah al-hammadun alladzina yahmaduna Allah fi sarra'i wad dharra. Orang pertama yang akan dipanggil masuk dalam syurga di hari kiamat al-hammadun, orang yang suka memuji kepada Allah. Siapa dia? Yaitu orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan senang juga dalam keadaan sukar. Senang dan susah, alhamdulillah. Kita kalau tengok saudara-saudara kita di Palestina baru ini atas apa berlaku, alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, mereka rumah mereka hancur, alhamdulillah. Alhammadun. Walihada mereka orang-orang saleh bila berhadapan dengan situasi yang menggembirakan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau musibah menimpa kepada dia, alhamdulillahi ala kulli hal. Memuji kepada Allah dalam segala keadaan. Senang puji Allah, susah pun puji Allah. Apa sebab? Disebabkan pengenalannya kepada Allah dengan sifatnya Asmaul Husna, tak satu pun daripada sifatnya itu yang menunjukkan keburukan. Macam mana Tuhan yang ada 99 nama dan sifat yang baik mahu melakukan perkara yang tak baik kepada hambanya? Kalau satu daripada sifat itu ada kepada makhluk, tak akan melakukan perbuatan jahat pada yang lain. Ini kepada Tuhan, bukan makhluk.
Jadi tak ada perkara yang tak baik datang dari Allah Ta'ala. Saya dibuang kerja. Saya pergi kerja register sudah berapa kali, hantarkan berapa borang, tak diterima. Segala hal yang terjadi, walaupun dinampak bagi kita itu adalah hal yang tidak kita sukai, tapi sejuta rahasia disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hal tersebut. Ada satu raja, satu orang berkuasa. Dia ada penasehat. Penasehat ini selalu memberikan nasihat bila apa-apa berlaku kepada raja, ada hikmahnya. Hal-hal buruk berlaku kepada raja, kata penasehat, ada hikmahnya. Berapa kali ada hikmahnya, ada hikmahnya, ada hikmahnya, ada hikmahnya. Sampai ke peringkat raja ini kena benda tajam pada matanya sehingga hilang satu matanya. Dia tanya kepada penasehat, macam mana apa berlaku kepada aku ni? Ada hikmahnya. Marah raja. Gal tangkap ini yang ada hikmahnya ni. Masukkan dalam penjara. Takkan semua benda ada hikmahnya, sampai mata aku buta sebelah pun ada hikmahnya. Masuk penjara. Satu hari raja ini keluar dengan pengawalnya, dia pergi ke satu kawasan untuk berburu. Kawasan yang didatangi untuk berburu adalah dikuasai oleh manusia-manusia yang suka makan manusia. Kanibal. Kena tangkap. Ketua kepada grup ini, kabilah yang makan manusia ini, bagi tahu ini manusia yang kena tangkap ini sebelum dimakan kita kena periksa dulu. Yang sehat boleh. Yang cacat jangan. Ternyata tak ada yang cacat kecuali si raja yang buta sebelah. Ini nih tak laku, tak boleh nih. Lepaskan saja. Balik raja pergi istana, baru dia menjadi betul kata penasihat, aku ada hikmah. Kalau tidak aku jadi santapan sangat dengan mereka ini. Bagi tahu kepada pengawalnya, penasihat kasih keluar daripada penjara. Daripada penjara? Bagi tahu penasihat, betul awak cakap. Karena awak bagi tahu ada hikmahnya sampai saya selamat daripada kena tangkap daripada grup ini. Raja tanya kepada penasihat, awak saya penjarakan dan awak kata setiap kali ada musibah ada hikmahnya. Sekarang awak saya penjarakan untuk musibah bagi awak, apa hikmahnya? Kata penasihat mengatakan, raja, kalau raja tak penjarakan saya ikut dengan raja berburusan. Saya pun kena tangkap macam dengan yang lain dah, pasal raja masukkan saya ke penjara ni, hikmahnya besar, saya selamat dengan tuan raja. Ada hikmah. Fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Ada kalanya kamu suka kepada sesuatu, ada kalanya kamu tak suka kepada sesuatu, tapi itu membawa kebaikan kepada kamu. Ada kalanya kamu suka kepada sesuatu, tapi itu membawa keburukan kepada kamu. Tetap berdiri dalam pintu usaha dan berharap. Dapat tak dapat, tercapai tak tercapai, usaha berjaya tak berjaya, itu tak keluar daripada lingkaran asbab. Dapat tetap berharap, tak dapat tetap berharap. Dapat itu asbab, tak dapat pun asbab. Wa qul alhamdulillah alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Demikian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang selalu memuji kepada Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah ra'su syukri. Wa ma syakarallahu 'abdan la yahmu ma syakarallah wa ma syakarallahu 'abdan la yahmaduh. Memuji kepada alhamdulillah ra'su syukri. Memuji kepada Allah pangkal kepada kesyukuran. Ma syakarallaha 'abdan la yahmaduh. Tidaklah bersyukur kepada Allah hamba jika tidak memuji kepada Allah. yakni kesempurnaan syukur satu,
mengenali, meyakini kalau Allah yang memberi nikmat. Yang kedua, ungkapan alhamdulillah. Yang ketiga, menggunakan nikmat tepat pada tempatnya. Itu arkanus syukri. Syuhudul mun'im. Yang pertama, mengetahui kalau nikmat itu datang Allah yang kasih. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan alhamdulillah. Yang ketiga, menggunakan nikmat di tempat yang disuruh oleh Allah. Itulah baru lengkap dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna afdalad du'a alhamdulillah wa afdalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Mana pun namanya doa kan minta. Sebaik-baik doa alhamdulillah, segala puji bagi Allah taala. Mana mintanya, mana permintaannya, mana doanya? Katanya orang yang sibuk dengan memuji kepada Allah akan diberi segala permintaannya walaupun dia hanya sibuk dengan mengucapkan alhamdulillah. Wa afdalu dzikri la ilaha illallah. Ahabbul kalam ila Allah ahabbul kalam ila Allah arba'un. Pembicaraan yang amat disenangi oleh Allah ada 4. 1, la ilaha illallah. Kedua, Allahu akbar. Yang ketiga, subhanallah. Yang keempat, alhamdulillah. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Boleh kamu mula zikir tersebut dengan yang mana saja dahulu. Mahu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, silahkan. Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, silahkan. Hanya ada beberapa wirid yang datang dengan disebut oleh Nabi secara beratur. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang mengucapkannya adalah lebih baik daripada apa saja yang terkena sentuhan matahari ketika terbit. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita selesai surat Al-Isra, kita akan masuk dalam surat Al-Kahfi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل العلامة المحدث السيد علي بن عباس بن عبد العزيز مالكي من كتاب فتح القريب المجيب على تهذيب الترغيب والترهيب. نفعنا الله به وبعلومكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. الترهيب من كتم العلم ومن أن يعلم ولا يعمل. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وبه إليه قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. وأخرجه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن أدعية لا يستجاب لها. Naam, bab at-tarhib min katmil ilm. Peringatan ancaman kepada orang yang menyembunyikan ilmu. Dan peringatan kepada orang yang dia tahu ilmu tapi tidak beramal. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Wa la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang diturunkan oleh Allah daripada kitab atau wahyu, lalu membelinya, yakni membeli ilmu yang disimpan itu, thamanan qalilan, dengan harta kebendaan, menyembunyikan ilmu semata-mata karena harta benda. Golongan ini tidak makan pada perutnya kecuali daripada api neraka. Dan di hari kiamat tidak akan diajak berbicara oleh Allah, tidak diberi ruang untuk bercakap, dan tidak akan diampunkan dosanya, dan baginya adab yang sangat pedih. Tidak ada dosa bagi orang alim melebihi daripada dosa menyembunyikan ilmu. Ini jika ia mampu untuk menyampaikan ilmu. Di dalam orang menyampaikan ilmu ada beberapa keadaan. Bila seseorang
melihat audiens tidak mampu memahami ilmu tertentu, lalu ia tidak menyampaikan ilmu tersebut, maka ia bukan termasuk menyembunyikan ilmu. Disebabkan oleh kerana tidak disampaikannya, bukan oleh kerana dirinya ingin menyembunyikan, tetapi karena audiensnya tak boleh paham. Khawatir kalau disampaikan akan menjadi fitnah, maka dia tak sampaikan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, hadithun nasa bima ya'rifun hal turiduna an yukadzaballahu wa rasuluh. Ajaklah orang itu berbicara mengikut tahap kemampuan mereka. Jika tidak, Allah dan Rasulnya boleh didustakan. Disebabkan oleh kerana ilmu disampaikan tidak boleh diserap oleh orang. Sayyidina Abu Hurairah pernah mengatakan, saya dapat daripada Rasulullah 2 ilmu. Yang satu saya sampaikan, yang satu kalau saya sampaikan akan hilang saya punya leher. Katanya begitu. So, tidak diberitahukan. Adakah termasuk dia menyembunyikan ilmu? Tidak. Ilmu yang disampaikan, yang disembunyikan itu adalah ilmu yang kalau didedahkan kepada orang, orang boleh keliru memahami. Oleh sebab itu, laisa kullu haqqin yuqal. Tidak semua benda kita sampaikan. Ada kalanya disembunyikan bukan semata-mata untuk menyembunyikan, tetapi mengelak daripada mudarat yang lebih besar. Sama juga dengan tadi darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu al-fahmus saqimu. Berapa banyak orang itu menyalahkan yang benar berpunca daripada pemahaman yang salah. Paham dong? Itu ceritanya Tuma dengan Tuma yang punya ilmu, tapi ilmunya dia tak paham apa. Tuma yang naik keledai itu. Tuma ini dia anak seorang dokter. Jadi dia ketika ayahnya meninggal dunia, dia pun malu karena tidak menjadi dokter seperti bapaknya. Maka dia ambil buku bapaknya, buku dokter, dibaca semua. Lepas itu dia sambung buka klinik bapaknya. Tanpa dia belajar, hanya belajar baca buku saja. Maka jadi dia dokter. Orang pun pergi datang. Anak dokter jadi dokter juga mesti. Maka pergi dokter jumpa dengan Tuma. Dia pergi berubat dengan Tuma, jadi KO yang masuk dalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai satu hari Tuma naik keledai. Katanya, qala himaru Tuma law ansafan nas lakuntu arkabu li'annani jahilun basitun wa Tuma jahilun murakkabu. Keledainya Tuma berkata, kalau orang itu betul boleh menilai aku dengan Tuma, patutnya yang naik itu bukan Tuma, aku naik Tuma. Apa sebab? Sebab aku keledai bodohnya satu, Tuma bodohnya double. Dia tak tahu apa dia buat. Idan berbicara tentang kitmanul ilm, katanya orang yang dia menyembunyikan ilmu akan diletakkan lijam. Lijam itu besi yang diletakkan di mulut kuda. Itulah yang akan diletakkan pada orang alim yang menyembunyikan ilmunya. Tapi besi itu daripada api neraka, karena dia tidak menggunakan lidah dan mulutnya untuk beribadah, justru bermaksiat dengan mulutnya, maka yang dihukum juga adalah mulutnya. Qal fil hadits man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa yang disoal tentang ilmu lalu dia menyembunyikan, dia tahu tapi dia menyembunyikan, bukan dia tak tahu. Kalau dia tak tahu jangan pandai-pandai untuk menjawab, jadi dusta. Imam Malik alaihi ridwanullah didatangi oleh orang daripada Maroko. Ditanyakan beberapa soalan, berpuluh soalan, dijawab hanya 2 atau 3 soalan. Selebihnya dia kata Allahu a'lam. Katanya, ya Imam,
kita datang daripada jauh, daripada Maroko. Nak jawab apa kepada orang-orang Maroko, sekian banyak soalan kau tak jawab. Hanya dengan jawaban wallahu a'lam. Kata Imam Malik, bagi tahu kepada orang Maroko, Malik kata Allahu a'lam. Tak malu untuk mengatakan demikian berbandingkan nak jawab tanpa ada dasar ilmu yang sah. Faham tom? Jadi berbicara tentang ilmu, kalau punya sampaikan dengan memastikan orang yang yang bertanya atau yang ingin yang belajar ilmu layak untuk menerima ilmu tersebut. Jika tidak, maka jangan diberitahu, akan jadi fitnah kepada orang itu. Faham tom? Bukankah banyak ilmu menjadi fitnah? Golongan khawarij menggunakan ilmu fitnah, gunakan ayat Quran untuk hentam kepada orang lain karena kedangkalan di dalam belajar ilmu. Wahada, untuk kita mendapatkan ilmu bermanfaat, mestilah mengambil ilmu daripada orang yang dia mempunyai silsilah sanad ilmu daripada guru-guru yang sebelumnya. In hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama kamu, hendaklah kamu pastikan daripada siapa kamu mengambil ilmu tersebut. Nah. Kemudian yang hadis yang kedua membicarakan tentang orang punya ilmu tapi tidak bermanfaat, tidak menghasilkan amal. Allah dalam doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu tidak bermanfaat. Maknanya ilmu terbagi dua, ilmu bermanfaat dan ilmu tidak bermanfaat. Kedua-duanya orang itu punya ilmu. Jadi ada orang alim bermanfaat, ada orang alim tak bermanfaat. Tidak semestinya orang alim itu adalah dia alim betul. Tengok dulu bermanfaat atau tidak ilmunya. Untuk mengetahui ilmu bermanfaat atau tidak, dua hal kita tengok. Rasa takutnya pada Allah dan juga pada amalnya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah mau mencela kepada orang alim seperti Bal'am bin Ba'aura yang beriman kepada Nabi Musa. Punya ilmu, tapi ilmunya digunakan untuk memudaratkan orang lain. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Orang alim tapi ilmu tidak bermanfaat. Oleh sebab itu Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak melahirkan rasa takut kepada Allah. Ilmu tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak melahirkan amal kebaikan atau sebaliknya. Ilmu yang justru membuat amal keburukan. Sekarang orang buat skema itu kan, orang tipu orang dekat yang guna teknologi kan, yang buat itu bukan orang tak punya ilmu, dia mungkin graduate dekat university terkemuka di dunia, ya kan, yang punya aplikasi-aplikasi yang besar-besar itu kan, kemana arahnya ketika mengisi konten-konten yang ada dalam mereka punya aplikasi itu. Mereka mungkin graduate daripada university, tapi ilmu tidak bermanfaat. Dan perhatikan pada ilmu itu bukan hanya kepada berapa banyak ilmu yang didapat, melainkan sebanyak mana amal pada ilmu tersebut. Al-ilmu ma nafa'. Ilmu itu adalah dilihat daripada manfaatnya. Rabbal alamin ya Rahmanu ya Rahim salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin